Yeah. Came at 17. Damn. Halo, balik lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di hari ini kita akan unboxing lagi. Jadi ceritanya gini nih, ini adalah, jadi beberapa waktu lalu gue agak kesengsem nih, bahasa apa itu kesengsem, dengan Seiko Mode. Jadi kita akan ngomongin jam lagi ya. Seiko Mode, jadi lucu-lucu nih bentuknya, ada yang mirip Rolex, ada yang mirip Nautilus, tapi pakai mesin Seiko. Yang mana kalau gue lihat di channelnya si Om Adrian, Horology Story, channel itu bagus banget by the way buat lo yang pengen tahu tentang jam ya. Sebenarnya mesin yang dipakai adalah NH35 kalau nggak salah. Oh, anak gue nangis. Biasanya lagi bertarung dengan istri gue. Sebentar ya. Oke, jadi mesinnya NH35, yang mana katanya mesin NH35 itu diproduksi oleh pabrikan yang menghandle Seiko. Walaupun sebenarnya mesin NH35 itu nggak dipakai oleh Seiko, karena Seiko pakai 4R35 yang dikhususkan untuk produk-produknya si Seiko. Oke. Nah, intinya gitulah. Jadi bisa dibilang itu Seiko atau bukan ya, yang jelas mirip-mirip, plak-plakan gitu. Nah, gue udah tertarik tuh selama 2 minggu, gue pikir-pikir nih lucu juga. Tapi ada satu hal yang bikin gue berpikir berkali-kali adalah di dialnya itu kan ada tulisan tuh 100 meter, 200 meter gitu ya. Tapi semua jam mode itu cuma bisa sampai 30-50 meter, yang mana cuma bisa dipakai ya wudhu mah bisa lah, wudhu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya gue ada yang ngeganjel gitu ya. Kalau antara tulisan luar dengan dalaman itu nggak sama tuh, kayak ada yang kurang gitu di gue. Nah, gue pikir-pikir lagi, aduh nih, setiap kali gue pakai jam ini gue akan kesal sendiri nih, karena beda antara tulisan di dial dengan yang sebenarnya gitu. Kalau mungkin nggak ada tulisan 200 meter atau 100 meter sih gue nggak masalah ya. Tapi rata-rata mode yang gue lihat itu udah jadi ada tulisannya 200 meter, 100 meter, dan itu ya nggak tahu kalau dulu ya. Kalau gue situ agak ganggu ya, kecuali kalau gue nggak tahu gitu dalamannya bisa berapa meter. Nah, setelah gue lihat, gue lupa nih, ternyata satu brand yang mainstream dan murah gitu ya, tapi kualitasnya nggak usah dipertanyakan lagi ya, karena dia udah ada dari sejak tahun 60-an mungkin ya, terlalu kurang. Dan itu dari keluarga besar Seiko, dan dia adalah ini Alba. Gue sering dengar banget dulu ya, mungkin bahkan gue, orang tua gue kayaknya pernah punya gitu, dan gue nggak pernah kepikiran nih tentang si Alba ini, sampai kemarin gue baru sadar, oh iya ada Alba cuy gitu kan, dengan harga yang jauh lebih murah dari si Mod itu, dan udah pasti kualitasnya nggak usah dipertanyakan lagi, karena memang sebenarnya Alba ini adalah keluarga besar dari Seiko yang ditujukan untuk anak-anak muda yang dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang nggak murah. Kotaknya juga kayak gini nih, plastik. Kalau Seiko kan ada dilapisin sama kulit-kulit gitu ya. Kalau ini murni plastik Alba dengan dapat buku panduan doang gitu ya. Ada warranty. Ini gue dapat dari Surabaya. Dan harga yang jauh lebih murah daripada si Mod. Oh, beli dong. Oke, ini dia jamnya.
dalamnya seperti ini aja gitu ya. Oke. Dan ini ternyata lumayan berat ya. Kita lihat. Si Alba. Dan ini gue beli karena kelihatannya klasik. Wow, udah lihat. Klasik abis tuh. Ya kan, ini automatic movement dari Alba. Tipenya L4553X1. Talinya adalah silikonnya ya nggak bagus silikonnya Seiko ya, cuman ya inilah harganya murah cuy. Nah, ini bisa lo ganti lah ini nanti. Water resistant 200 meter, nah ya kan. Nah kalau gini ya, karena dia dari pabrikannya udah bilang 200 meter ya kita percaya aja ya kan. Automatic movement, kita seleratin. Nah, oke, ya ini dia Alba klasik ya, klasik. Oke, kita pindah dulu ya. Oke, ini dia si Alba. Ya, bagus kan? Bagus men. Jadi kacanya masih kristal biasa. Bezel insertnya juga bukan seramik. Tapi ini menurut gue kelihatan lebih bagus untuk harga yang murah ya, dibandingkan kalau gue beli yang mod yang tadi. Kecuali kalau modnya itu nggak ada angka ya, mungkin gue akan cari. Cuman susah men, gue cari mod selalu ada angka nih. Yang gue maksud itu angka yang ini nih. Ini kan ada nih 200 meter, 100 meter gitu ya. Nah itu nggak sesuai dengan aslinya, jadi gue agak ganggu ini. Nah kalau ini ya dari pabrikannya udah bilang kayak gitu ya, ini Alba udah teruji, jadi ya percaya aja. Jadi ini kan klasik ya, ini yang gue cari nih modelnya ini klasik gitu ya, agak gold tapi bentukannya model-model dari diving watch gitu ya. Dan ada day date-nya juga, ada tanggal dan jam. Dan ini bezelnya oke, rotating bezel, cuman nggak ada kliknya. Nah, rotating bezel tanpa klik. Dan ini 40 diameternya, dari sini ke sini 43 mm. Strap locknya itu 22 mm. Dan ini bukan screw down, jadi lo cukup tarik. Ini nggak ada manual hacknya ya, karena jamnya tetap jalan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Oke, ini berarti jam 00. Kita coba pindahin ke jam 5 sore. Sebenarnya lo nggak boleh ganti itu dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi gitu ya. Cuman gue lebih nyaman gue pindahin ke jam 5 sore aja lah gitu. Kita pindahin ke jam 5 sore. Jadi kalau dia ada manual hack, biasanya detiknya berhenti stop. Tapi ini karena nggak ada manual hack ya, mungkin gue nggak tahu namanya apa, mungkin gue salah, tapi kira-kira gitu. Jadi jamnya tetap jalan nih. Oke, kita udah pindahin ke jam 5 sore. Oke, terus kita masukin sedikit. Oke, kita pindahin tanggalnya. Sekarang tanggal 5, berarti kita pindahin ke tanggal 4. Putar searah jarum jam. Sekarang counter clockwise, kita ganti tanggalnya. Ini udah Saturday. Oke, sekarang hari Minggu. Nah sekarang kita pindahin lagi jamnya
sampai dia melewati jam 12 malam untuk mendapatkan hari Minggu tanggal 5. Oke. Jadi dia berubah harinya itu di jam 3 ya. Sekarang jam 11.40. 11 kita langsung ke jam 9, 10, 11 lewat 40. Oke. Selesai. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 24 jam juga ya. Di inner base, di inner dial ini. Jadi ada aja, sorry. Bukan 24 jam ini. Hitungan menitnya ini, 30 menit, 40 menit. Biasanya bisa diputarkan kiri. Ini sih gua takut copot aja, tapi ini Oke. Seperti ini. Mungkin ini keren nih kalau kita ganti strap kulit ya. Nanti kita cari gue cari strap kulit, bakal gua ada. So, menurut gua ini udah bagus sih. Jadi kalau lo pengen punya jam matic, automatic, tapi malas banget ngeluarin uang banyak, Alba itu salah satu pilihan. Nah, sayangnya si Casio nggak punya matic ya. Jadi Alba lumayan oke. Seiko 5 yang murah juga banyak, tapi ini di bawah Seiko 5 harganya. Jadi menurut gue udah oke. Ya gitulah. Jadi ini jam murah kali ini yang nggak murahan. Jadi buat kalian yang pengen banget jam matic, bisa nyobain Alba. Banyak sekarang modelnya dan bagus-bagus kan, karena memang segmennya untuk muda. Jadi ketika lo beli jam mahal dan itu bagus, ya memang udah seharusnya ya kan harganya lo keluarin mahal dan bagus. Tapi ketika lo beli jam murah dan ternyata secara visual paling nggak bagus, itu kan suatu kesenangan pribadi gitu ya. Karena kan yang ngeliat kan lo ya, lo yang beli, lo yang pakai di tangan lo yang ngeliat gitu. Jadi pakai jam buat diri lo, bukan buat orang lain gitu. Dan ini adalah salah satunya nih, dengan harga yang murah, secara visual good banget gitu ya, good looking banget secara visual, dan secara mesin juga nggak diraguin lagi, karena Alba udah lama banget ada di Indonesia juga, keluarga besar dari Seiko, dan terlihat sangat klasik. Kalau yang ini yang gue beli, ya gimana kalau di tangan gue yang besar ini terlihat seperti apa? Biasanya gue kalau pakai tali silikon iritasi. Nah, bagus kan? Tapi cuman terjadi di silikonnya Garmin. Gue pakai G-Shock nggak masalah. Nggak tahu kalau ini ya, kalau si Alba ini. Tapi menurut gue ya, Garmin itu kan silikonnya mahal aja. Strap silikonnya tuh mahal sih. Mungkin karena mahal makanya gue iritasi. Sementara gue kalau pakai yang murah, tangan gue nggak apa-apa. Tangan murahan nih, sesuai channel gue nih. Oke guys, jadi segitu aja unboxing kali ini untuk jam lagi si Alba. Ini Alba Diver yang menurut gue klasik. Dari warnanya, dialnya hitam, warnanya juga klasik. Lumenya gue belum tes karena gue nggak punya ultraviolet lah. Tapi pakai blitz, pakai ini bisa kali ya.
pakai handphone. Nggak kelihatan lagi cuy. Oke, ya sudah, sampai di sini dulu video unboxing kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Salam dari barang-barang murah. Semoga suka. Untuk detail tentang jam, automatic movement, dial, brand, segala macam, lu bisa datang ke channelnya Horologi Story. Itu satu-satunya channel Indonesia yang ngomongin jam yang gua subscribe. Oh, ada dua sih, satu lagi hobi jam. Tapi kan mereka jualan ya. Tapi kalau mau detail, lo silakan kunjungi channel tersebut. Udah, lo pasti udah pada tahu lah, karena itu subscriber lebih banyak jauh daripada gua. Dan sampai ketemu lagi di video-video murah berikutnya. Bye bye. Thank you udah mampir.